Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di my channel. Apa kabar teman-temanku? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Hai teman-teman, kali ini Merah mau memberikan resep cemilan, bisa cemilan, bisa juga pengganti makan ya. Maksudnya makan diganti dengan makanan ini, bisa juga yang bahan-bahannya otomatis juga mudah didapatkan, membuatnya mudah, dan teman-teman mudah-mudahan juga menyukainya. Karena makanan ini atau cemilan ini selain daripada mudah membuatnya dan bahan-bahannya, ini enak banget, sehat, dan juga tidak bikin gemuk. Semoga teman-teman yang tetap menjaga stabilitas atau menjaga stamina, menjaga postur tubuh, menyukai resep yang Merah berikan ini. Selamat menyaksikan teman-teman. Ini bahannya ada kentang ya, ada roti, ada juga mayones, saus sambal, dan lain-lainnya. Ada lada pakai garam ya, ada penyedap, ada daun bawang, ada juga telur, bisa dikasih keju juga ya. Kemudian nanti ada buahnya, mangga dan anggur. Kenapa kita kasih toppingnya itu buah? Karena buah adalah sebagai pelengkap tambahan gizi atau vitamin terhadap tubuh kita supaya menjadi lengkap, sehingga tubuh kita tetap terpenuhi gizi dan vitaminnya. Dan kita juga berharap dengan makan makanan yang sehat, kita akan tetap terus sehat dan sehat. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang sudah mendukung channel Merah, memberikan semangat, tetap berkarya, tetap mengupload video, tetap membuat ide-ide masakan sehat buat teman-teman semuanya, dan sudah subscribe dan klik juga ke loncengnya, Merah mengucapkan terima kasih. Semoga Allah memudahkan, melimpahkan rezekinya, dan memberikan kebahagiaan kepada teman-teman semuanya. Amin. Ini kentangnya cukup 2 ya, 2 buah. Nanti kentangnya itu sebagian akan dipotong-potong, kemudian dimasak untuk nanti dihancurkan. Sebagian lagi mau diparut untuk menjadi bola-bola kentang. Di sini Merah menambahkan kentang dan roti untuk memenuhi kebutuhan teman-teman sebagai pengganti karbohidrat, sehingga teman-teman walaupun memakan cemilan ini, teman-teman tetap kenyang, namun tetap sehat. Ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman di rumah ada bahan apa, cobalah membuat ide atau memasak masakan yang disukai oleh keluarga. Apapun itu, yang penting enak dan sehat teman-teman. Merah akan memberikan 3 macam
cemilan enak dan sehat dan kenyang buat teman-teman kali ini ya. Jadi teman-teman saksikan sampai selesai, jangan di skip karena nanti takutnya gagal paham atau ada bahan cara membuatnya juga kesalahan teman-teman. Kentangnya akan diparut pakai parutan keju ya teman-teman. Boleh sih pakai parutan yang lain juga. Cuma kalau pakai parutan keju ini jadi kentangnya ini hasil parutannya sangat lembut dan halus gitu. Jadi saat nanti digoreng itu cepat matang dan bisa lebih cepat juga dimakan, dinikmati, dikonsumsi oleh teman-teman. Setelah selesai kentangnya diparut, kita cuci sebentar ya supaya nanti warnanya tetap bagus. Nah ini prosesnya, ini ditambahin garam sama lada ya, supaya kentangnya tetap bagus gitulah, kuning gitu ya. Teman-teman bisa mencobanya di rumah. Membuat bola-bola kentang ini sangat mudah. Nah ini merah, membuat bola-bola kentangnya tadinya mau ditambahin peterseli ya, tapi kebetulan nggak ada nih peterseli. Jadi nggak pakai peterseli deh. Atau dikasih seledri boleh. Seledri itu sangat baik ya untuk kesehatan kita, untuk tubuh kita. Seledri itu bisa membersihkan ginjal dan membuang racun di dalam tubuh kita. Nah ini hasil cuciannya, kentangnya harus diperes ya. Diperas maksudnya airnya jangan dibawa, jadi air kotornya nggak kita bawa ya teman-teman. Setelah semuanya sudah diambil ya dari cuciannya, nah, kemudian bisa ditambahin lada dan gula dan penyedap juga ya teman-teman. Boleh juga teman-teman untuk lada dan garamnya sesuai selera, nanti dicoba saja, maksudnya
Kalau di sini merah menggunakan garamnya seujung sendok teh ya, seujung aja, sedikit aja karena ini kita juga bikinnya sedikit. Kemudian untuk penyedap rasa juga sesuai selera, boleh di skip. Nah, sedangkan untuk lada juga sama, sesuai selera, mau pedas, mau sedang atau mau nggak pakai lada juga nggak apa-apa. Takutnya misalnya buat anak-anak atau anak kecil gitu yang nggak bisa makan pedas, boleh di skip ya teman-teman. Nah, kemudian dibuat bola-bolanya, jangan terlalu ditekan ya. Nanti ini ditambah 1,5 sendok tepung jagung atau tepung maizena ya teman-teman. Cukup 1,5 sendok saja, biar nempel aja gitu si kentangnya ini, parutan kentangnya. Biar kenapa jangan terlalu keras, supaya terlihat tetap serabutnya ya teman-teman, serabut kentangnya ini nanti hasilnya berapa ya, berapa bulatan gitu. Soalnya kita bikinnya cuma 1 kentang. Ini hanya memberikan informasi saja, resepnya ya, cara membuatnya dan bahan-bahannya kepada teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membuatnya lebih banyak, itu bisa aja. Untuk bahan-bahannya maksudnya bumbunya gitu ya. Nah, itu sesuai selera aja teman-teman. Dan ternyata dengan 1 kentang hanya mendapatkan jadi 5 bola-bola teman-teman. Cukuplah kalau buat berdua atau sendiri apalagi. Goreng sampai warnanya kekuningan ya, keemasan gitu deh, agak coklat tapi tetap kuning ya teman-teman. Dan ini bola-bola kentang ini bisa juga sih buat sebagai bekal ya, bekal anak-anak atau teman-teman juga, bekal ke kantor. Ini cemilan tapi sehat nih ya gitu. Jadi bisa juga tuh buat bekal ya, atau bekal di perjalanan juga bisa.
Ini sebenarnya kalau cuma 5 bola-bola begini ya, pakai wajannya yang kecil aja sih, supaya minyaknya itu penuh gitu ke si bola-bolanya ini, jadi lebih bagus sebenarnya. Cuma karena kebetulan di sini di tempat ini nggak ada wajan yang kecil, jadi nggak apa-apa lah, yang penting cara membuat dan resepnya sama ya teman-teman. Udah matang nih bola-bola kentangnya, siap disajikan, ditata penyajiannya ya supaya menarik dan dikasih topping buah. Kalau teman-teman nggak suka buahnya yang merah sajikan ini ya, seperti anggur dan mangga, atau misalnya ada buah yang lain, itu boleh juga sih, bisa. Yang penting tambahin buah karena biar cukup lah memenuhi kebutuhan gizi buat tubuh kita ya. Nah, ini ditaburi keju supaya lebih menarik toppingnya dan ada gurih-gurihnya. Sekarang akan memproses menu yang kedua, cemilan yang kedua ya teman-teman. Kentangnya ini digodok ya, habis potong-potong tadi kan, digodok, ditambahin garam ya, sedikit aja, seujung sendok teh ya, atau secukupnya lah. Digodok sampai empuk ya teman-teman. Kita sisir daun bawang ya, daun bawangnya disisir halus ya teman-teman.
Setelah daun bawangnya, kemudian daun ini bawang bombay ya. Bawang bombay juga sama dibersihkan, kemudian dipotong halus, kecil-kecil gitu teman-teman. Ini kentangnya udah mateng ya, tinggal nanti ditumbuk atau dipetel-petel gitu ya, jadi dihaluskan gitu ya teman-teman. Boleh pakai sendok, boleh pakai apa aja. Bawang bombaynya cukup 1 ya teman-teman. Yang ukurannya jangan terlalu kecil, jangan juga besar, sesuai selera aja sih teman-teman. Boleh juga pakai, boleh juga enggak. Cuma kalau merah di sini selalu pakai bawang bombay ya, karena bawang bombay dan daun bawang itu bisa membuat perut kita kalau begah itu menjadi lebih enak gitu, atau sebagai juga obat ini ya, masuk angin gitu. Orang yang gampang masuk angin tuh kalau makanan-makanan ada daun bawang dan bawang bombaynya tuh bisa menyelesaikan masalah itu. Kentangnya dihancurkan, dihaluskan ya teman-teman sampai halus ya semuanya. Kemudian disimpan dulu ya, disisakan ya teman-teman. Ini telur 3 biji ya, 3 telur dikocok, kemudian nanti dicampur lada, garam sedikit dan penyedap, kemudian daun bawang, daun seledri dicampurkan. Untuk ladanya itu sesuai selera ya teman-teman. Seperti biasa boleh di skip, penyedap juga boleh di skip, karena udah ada garam sih udah gurih ya, udah cukup. Tapi kalau ditambahin lada di sini malah karena biar ada pedesnya gitu. Biasanya sih kalau ini kan pakai sambal gitu. Cuma kalau pakai lada sih sebenarnya ada gurih-gurih, pedas dikit gitulah. Setelah telurnya dikocok rata, tambahkan daun bawang dan bawang bombay yang sudah disisir halus tadi ya teman-teman.
dijadikan satu, dikocok, ditambahin garam, penyedap, dan lada. Dan itu semuanya secukupnya. Boleh di skip, boleh juga dibanyakin, sesuai selera aja sih. Setelah itu kita siapkan rotinya. Nah, rotinya ini untuk kulitnya kita buang ya teman-teman. Buang ke 4 sisinya ya. Kemudian nanti diolesi mentega atau butter juga boleh, sesuai selera aja. Di sini merah bikinnya rotinya cukup 2 ya. 2 juga nanti hasilnya banyak teman-teman. Kalau misalnya ada yang nggak suka roti, roti kan tepung gitu, boleh juga nggak pakai. Cuma di sini merah tambahkan roti karena supaya cukup dan jadi kenyang, lebih kenyang gitu ya. Kalau nggak pakai roti kan jadi kayak dadar telur gitu. Tapi kalau dikasih roti itu ada sensasi dikit lah, ada tambahan rotinya gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang memang mengurangi nasi atau udah nggak makan nasi kan bisa menu ini bisa memenuhi kebutuhan teman-teman gitu, karena ada kentang dan rotinya. Dan nggak banyak juga sih, maksudnya takut kelebihan tepung atau karbohidrat gitu ya. Ini kan rotinya cuma 2 lembar, jadi nggak apa-apa lah, worth it maksudnya gitu teman-teman. Setelah menteganya diolesi ya, olesinya sebetulnya asal aja sih teman-teman, karena kan nanti di wajannya juga dikasih mentega saat akan digorengnya gitu. Nah ini merah tambahkan minyak ya, karena ada telur 3 yang akan dimasukkan ke dalam wajan ini, yang sudah ditambahin daun bawang dan bawang bombay tadi ya teman-teman. Begitu kocokan telur ini dimasukkan, langsung masukkan rotinya supaya rotinya itu masuk ke dalam adonan ini. Setelah terlihat matang kocokan telurnya, itu baru nanti ditutupkan ke dalam rotinya, sehingga rotinya itu ada di dalam adonan dadar ini.
Tuh, sudah jadi ya. Menu atau cemilan yang kedua. Tinggal kita angkat, kemudian kita topping penyajiannya ya teman-teman, supaya kelihatan menarik dan menggugah selera teman-teman yang memakannya. Ini kan hasilnya besar ya teman-teman, jadi kita potong jadi 4 bagian. Dipotongnya sampai benar-benar patah. Sekarang kita mau kasih mayones dan saus sambal, kemudian ditata menjadi ditambahin buah-buah sehingga teman-teman juga semakin bertambah selera makannya. Ini tuh gizinya lengkap ya teman-teman, karena ada roti, ada telur, ada sayurnya, kemudian ada tambahin buahnya sebagai topping, ditaburi keju juga. Lengkap banget deh pokoknya. Jadi teman-teman gak usah khawatir kekurangan gizi atau vitamin di dalam tubuh dengan makanan ini. Dan ini sudah dicoba, enak banget. Taram, begini jadinya teman-teman. Menggugah selera kan?
dan cukup gizinya. Semoga teman-teman menyukainya dan selamat mencoba. Sekarang kita menu yang ketiga, cemilan yang ketiga. Ada rotinya juga teman-teman, dan kulitnya dibuang. Kenapa sih kulitnya mesti dibuang? Supaya rata aja sih teman-teman. Soalnya kalau ada kulitnya itu saat nanti dibelah atau dibagi dua itu jadi nggak ngikut gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Untuk yang ketiga ini, cemilan yang ketiga ya, atau makanan yang ketiga ini, rotinya itu dipipihkan ya. Jadi ditekan supaya lebih tipis gitu. Kemudian ini kita membuat cairan tepung terigu ya. Dikasih air, gak usah kental, sedang aja sih, untuk nanti membungkus rotinya teman-teman. Kemudian rotinya tetap kita harus kasih mentega, walaupun asal aja gitu ya. Kasih mentega, nanti di wajannya juga ada menteganya. Cuma seperti biasa supaya terlihatnya jadi cantik, kuning, menggugah selera gitu ya kalau dikasih mentega itu. Olesan mentega kedua sisinya ya dikasih mentega. Dan sekarang juga membuatnya hanya 2 roti ya. Maksudnya hanya menggunakan 2 roti, jadi nggak banyak. Jadi buat teman-teman nggak usah takut kelebihan karbohidrat atau kelebihan tepung gitu. Karena cuma 2 roti aja. Setelah selesai diolesi mentega kedua sisi roti ini ya, kita siapkan wajannya untuk menggorengnya. Teman-teman, kalau untuk sekarang ini rotinya itu akan dipipihkan ya, jadi maksudnya dikasih menteganya juga agak ditekan gitu biar lebih tipis rotinya. Siapkan wajan, kemudian diolesi mentega sedikit ya secukupnya lah menteganya, karena biar lebih harum aja gitu. Tapi ini bisa pakai butter ya teman-teman, sesuai selera aja sih. Kalau misalnya ada pertanyaan nggak pakai mentega boleh nggak, karena kan tadi rotinya udah pakai mentega, boleh.
boleh aja. Cuma harus dikasih minyak sedikit kalau nggak dikasih mentega, karena kalau enggak nanti si rotinya itu jadi agak ada gosong-gosongnya gitu teman-teman. Kalau diolesi mentega begini wajannya, jadi rotinya nggak ada gosongnya, maksudnya ada hitam-hitam gosong gitu ya. Nah setelah itu masukkan ini, tadi kan kita sudah membuat isian kentang ya, yang sudah dicampuri telur, daun bawang dan daun bombay, kemudian dibumbuin juga. Masukkan, diratakan di sini ya. Mantep deh. Nah, baru nanti ditutup pakai roti yang satunya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau udah tercium harum, baru teman-teman bisa balik ya, dibalik. Yap, dibalik teman-teman. Nah, begini juga nggak usah khawatir teman-teman, nanti juga tetap terlihat cantik. Karena nanti setelah dibagi dua akan dicampur dengan tepung yang tadi sudah kita cairkan. Sambil kita memotong roti yang sudah digoreng tadi, siapkan wajannya, ditambahi minyak. Nah, kemudian setelah rotinya dibagi dua, campurkan tepung yang sudah dicairkan tadi ya. Tepung yang sudah dicairkan. Nah, seperti ini. Baru dimasukkan ke wajan untuk digoreng, teman-teman. Dan ini tuh bisa cemilan yang enak sih. Enak, tapi kalau nanti teman-teman misalnya nggak ada pedas-pedasnya, ya bisa dicocol pakai sambal, saus sambal ya. Bisa juga dimakan gitu aja sih, seperti roti kentang gitu teman-teman. Ketiga menu yang merah buat ini, teman-teman bisa juga menjadi bekal, sebagai bekal anak-anak atau teman-teman sendiri ya. Atau keluarga kita kalau misalnya kita lagi mau pergi di perjalanan, ini ketiganya ini sangat-sangat worth it untuk dibawa sebagai bekal. Dan cukup juga memenuhi kebutuhan teman-teman, sehingga kalau nanti di jalan belum ketemu tempat restoran makan, teman-teman bisa mengganjalnya dengan menu ini. Digoreng sampai matang ya, kecoklatan gitu, itu tandanya sudah matang. Seperti yang tadi Merah sampaikan, Merah hanya membuatnya 2 ya, karena cukup saja. Yang penting ini resepnya dan cara membuatnya teman-teman tahu. Kalau teman-teman misalnya mau membuatnya lebih banyak juga boleh, dengan resep dan caranya yang sama. Sudah jadi, siap disajikan dengan toppingan. Sama seperti tadi kita menyiapkannya ini, karena ini jadinya besar ya, jadi bisa dibagi 2 lagi teman-teman. Kalau misalnya terlalu kecil ya nggak dibagi 2, nggak apa-apa. Nah seperti ini teman-teman, kelihatan lebih berbeda ya.
karena isinya terlihat. Nah, ini mau kita topping dulu. Cara penyajian ya teman-teman. Walaupun itu buat keluarga atau tamu kita, biasakan sajikan dengan secara istimewa sehingga teman-teman sangat senang memakannya dan semangat menghabiskannya. Taram, sudah jadi teman-teman. Mau kita coba dulu teman-teman. Kita nikmatin apa yang sudah kita buat. Dan semoga teman-teman juga menyukainya. Langsung habis. Ini tuh enak banget teman-teman. Rasanya ada pedas, gurih, manis dari buahnya ya. Buahnya kan kebetulan mangga dan anggurnya tuh manis banget. Jadi ada manis-manisnya dari buah, pedas-pedasnya dari saus. Dan makanan yang kita buat ini semuanya nyaris gurih ya. Nah, 3 menu ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan video merah sampai selesai. Semoga teman-teman menyukainya. Dan sampai jumpa di video merah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.